dan juga sebagai petani. Ya, saat ini kami sudah menerima surat cuti tanpa tanggungan. Jadi selama 2 bulan dari tanggal 25 September hingga 25 November. Jadi selama kami cuti, kami tidak menggunakan fasilitas negara, kami tidak mengatasnamakan bupati, tetapi kami mengatasnamakan calon bupati. Jadi semua kegiatan kami sudah bersifat pribadi. Ibu izin, saya Hafil dari Ermol. Ini kan sisa 2 hari sebelum tanggal 25. Kegiatan atau program apa yang akan dilakukan oleh Bupati Ibu? Kita masih ada 1 hari kegiatan dengan KPU dan Bawaslu besok. Ya, jadi lalu tanggal 25 kami sudah cuti, sehingga kami sudah langsung mulai berkampanye. Kami menyapa masyarakat, kami menyampaikan visi misi kami kepada masyarakat dan menyampaikan program-program sekaligus kami menyerap aspirasi dari masyarakat. Ya, terima kasih. Terkait dengan ekonomi makro, memang selama kami 3,5 tahun menjabat, kami fokus pada ekonomi mikro, yaitu ekonomi kerakyatan. Mengapa ekonomi kerakyatan? Karena ekonomi kerakyatan itulah yang lebih cepat berdampak kepada masyarakat, sehingga kemiskinan bisa ditekan, pendapatan masyarakat bisa kita tingkatkan. Nah, ke depan kita juga akan sudah berpikir dan sudah merencanakan untuk ekonomi makro yang bisa tumbuh di Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya terkait dengan pariwisata, tetapi juga sektor-sektor atau potensi-potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Banyuwangi ini juga sudah menjadi perhatian kami ke depannya. Seperti contohnya pertanian, tidak hanya bagaimana on-farm-nya, tapi juga off-farm-nya mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari investor yang ada di masuk kepada Banyuwangi, dan mungkin bisa berskala ekspor. Kita kembangkan lagi untuk skala ekspornya untuk pertanian. Lalu juga terkait dengan pariwisata. Pariwisata juga alhamdulillah kita terus berkembang, kita terus berinovasi, dan kita tidak bekerja sendiri, tapi kita juga sudah menggandeng daerah-daerah lain untuk bekerjasama bersama kami sebagai bagian dari pengembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan pendidikan, kami juga sekarang tetap fokus bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik lagi di Banyuwangi, sehingga anak-anak kita lebih bisa terfasilitasi dalam dunia pendidikan. Tidak hanya beasiswa, mungkin nanti juga kami pun sudah melakukan kerjasama dengan berbagai kampus. Insya Allah terkait dengan dana abadi yang sudah ada perpresnya, maka kami nanti mungkin memiliki dan akan membuat dana abadi di Banyuwangi dengan menjual sebagian saham, lalu kami manfaatkan bunganya nanti untuk kepentingan pendidikan anak-anak Banyuwangi. Tidak menutup kemungkinan kami juga memberikan beasiswa kepada anak-anak Banyuwangi untuk bisa kuliah di luar negeri. Itulah sedikit dari program pendidikan yang akan kami lakukan di Kabupaten Banyuwangi. Ada program spesifik nggak untuk anak-anak muda dan perempuan? Ya, kami setiap tahun melaksanakan rembuk perempuan, dan kami juga melaksanakan rembuk bagi anak-anak remaja. Kami menyerap aspirasi dari situ, dan saya rasa sudah jelas harapan dari anak-anak muda dan perempuan Banyuwangi sangat kompleks dan sangat banyak sekali yang diharapkan kepada pemerintahan yang periode depan, dan kami sudah merangkum itu semua. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ya, lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu prioritas kami, dan kami sudah memulai dengan memfasilitasi
masyarakat Banyuwangi untuk bisa terserap ke lapangan pekerjaan, tidak hanya terkait dengan kompetensinya, tapi juga kami melibatkan perusahaan-perusahaan dari Banyuwangi maupun dari luar Banyuwangi untuk nanti bisa memfasilitasi anak-anak Banyuwangi atau masyarakat Banyuwangi terserap lapangan pekerjaan. Lalu juga terkait dengan pendidikan vokasi, kami juga akan perkuat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Di Banyuwangi ada PPVB, kami akan memperkuat itu sebagai fasilitas bagi anak-anak Banyuwangi untuk meningkatkan kompetensinya di bidangnya masing-masing sehingga mereka bisa terserap lapangan pekerjaan. Kami juga akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dengan pariwisata yang tumbuh, ekonomi kreatif yang tumbuh, insya Allah juga akan menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banyuwangi. Satu kesatuan, ya, sehingga tidak bisa dipisahkan, maka layanan-layanan kesehatan akan kita tingkatkan, rumah sakit daerah kita akan tingkatkan, alat kesehatan juga akan kita terus tambah, lalu kita juga berupaya untuk memberikan fasilitas kepada tenaga kesehatan Banyuwangi, dan kita sudah mulai saat ini memberikan fasilitas kepada tenaga kesehatan Banyuwangi untuk melanjutkan pendidikannya. Kalau yang dokter ke spesialis, kalau yang perawat kita fasilitasi kompetensi, dan bidan juga kita tingkatkan peningkatan kompetensinya, sehingga pelayanan Banyuwangi semakin tidak hanya dari fasilitas tapi juga dari sumber daya manusia juga semakin lebih baik lagi. Insya Allah di selatan akan terbangun rumah sakit, dan ini juga menjadi tambahan ya bagi pelayanan kesehatan yang ada di wilayah selatan. Ada lagi, silakan. Untuk kampanye kami sudah dapat pembagian dari KPU, ya. Tetapi kalau untuk menyapa masyarakat, kami juga nanti akan melaksanakan door to door kepada masyarakat yang saat ini alhamdulillah sudah banyak undangan yang kami terima untuk bisa menyapa masyarakat. Kami tidak berfokus pada satu daerah, semua daerah di Banyuwangi akan kami kunjungi dan akan kami sapa. Bagaimana teman-teman media? Ya, saya menambahkan aja, saya dengan Ibu ini sudah 13 tahun ya. Kami tinggal mengimplementasikan teknis, visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan. Dan hasilnya selama 3 tahun kan jelas, terukur. Bagaimana terkait dengan realisasi pembangunan, realisasi kinerja, bahkan prestasi-prestasi secara nasional maupun internasional. Artinya, kita tinggal melanjutkan yang sudah baik dan menuntaskan yang belum kami laksanakan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah? Sebentar, biar pasangan calon yang akan kita ambil terlebih dahulu. Nanti untuk pendukung bisa di luar area ekskul. Oke, sementara foto di sini hanya untuk preskon. Nanti untuk selanjutnya di luar area preskon. Nanti para pendukung bisa foto bersama. Sebelah kanan Pak, sebelah kanan. Oke, cukup teman-teman media. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 bisa kembali ke tempat.